slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ke channel kita, channel yang membahas semua permasalahan yang mungkin relate sama kita dan coba kita ekstrak menjadi sebuah solusi. Oke, biasa gue nggak sendiri, bersama Ustadz Irfani. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita dipertemukan kembali nih pada minggu ini nih, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah masih kasih kita rezeki, Allah masih kasih kita kesempatan umur dan juga keberkahan daripada waktu yang kita punya. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini untuk episode kali ini coba kita bahas pertanyaan dari teman saya. Ya, coba aja kita apa namanya, kita samarkan namanya ya. Begeng namanya ya kan, Mr. Begeng. Dia nanya begini, Ustadz. Gimana hukumnya kalau masuk kerja tuh nyogok, tuh gajinya tuh gimana tuh dampak buat keluarganya? Keberkahannya atau halal atau haramnya, silahkan Ustadz. Ya, ketika kita membahas tentang sogok atau suap menyuap, ini di dalam hadis sudah diperingatkan sama Nabi SAW. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, ar-rashi wal warshiyu finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok maka tempatnya neraka. Allah. Itu sudah ancaman. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ketika kita masuk ke dalam satu kerjaan, kemudian kita masuk ke kerjaan itu dengan cara kita menyuap, tentu dengan cara yang haram. Berarti ketika kita menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang caranya haram, maka akan melahirkan suatu keharaman pula. Allah. Ini terdapat di dalam salah satu kaidah yang dibahas oleh para ulama dan juga dibahas oleh santri-santri yang ada di Indonesia, bahwasanya ma harrama asluhu harrama i'tahu. Apa-apa yang diambil secara haram maka haram untuk diberikan. Nah, berarti kan ketika orang itu kerja dengan cara dia menyuap, berarti gajinya haram, maka haram diberikan kepada anak dan istrinya. Makanya kenapa banyak kita menemukan beberapa keluarga, beberapa orang yang masuk di dalam pekerjaan itu dengan cara menyogok, ya akhirnya hidupnya kurang dalam berkahnya. Mungkin Allah uji dengan berbagai macam ujian, ya karena dia memberikan sesuatu daripada yang haram. Kemudian dia memberi makan istrinya, memberi makan anaknya dengan cara atau dengan harta yang haram. Maka ini juga peringatan sebenarnya untuk tanda kutip yang suka diberikan suap dan yang suka menyuap, ini hati-hati. Nah, jangan sampai kita melakukan praktek hal tersebut. Kalau di negara kita kan sekarang korupsi ini udah menjadi hal yang lumrah. Bahkan kita bisa lihat para koruptor sekarang bukannya malah nangis, dia malah bangga dengan pekerjaannya, malah bangga dengan perbuatannya. Padahal itu sudah menjadi satu ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan barang yang masuk ke dalam perut kita dari sesuatu yang haram, maka itu akan menjadi sesuatu yang bikin kita malas ibadah. Allah. Makanya kalau orang yang suka korupsi, orang yang suka nyuap, ya disuruh ngaji malas. Allah. Disuruh ibadah, gerakannya tuh lambat. Kenapa? Karena memang sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang haram. Nah, ini peringatan buat kita semua, peringatan buat para kepala-kepala rumah tangga. Perhatikan cara mencari nafkahnya, perhatikan cara dia mendapatkan pekerjaannya. Jangan sampai dia salah memberikan rezeki kepada anak-anaknya, nafkah kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalkan dia nyari nafkah nih jihad fisabilillah, tapi kalau dengan cara yang haram ya bukan lagi jihad fisabilillah. Maka dia menjerumuskan keluarganya, menjerumuskan anak dan istrinya masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka ya
Mari sama-sama kita perhatikan lagi yang masuk kerjaannya nyogok. Buat apalah kita di dunia ini hidup sementara. Gaji kita itu ya bisa kita hitung dengan nikmat Allah. Kita pasti dijamin. Kita nggak usah khawatir dengan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung rezeki kita. Di dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan rezekinya itu ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan binatang yang bisa bergerak, kita bayangkan janin yang ada di dalam perut ibunya, dia belum bisa ngapa-ngapain. Dia belum bisa nyari rezeki, dia belum bisa nyari makan. Tapi dia selalu menerima makanan. Dan dia akan selalu mendapatkan makanan karena sudah tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi jangan khawatir kita nggak dapat rezeki. Yang bikin orang itu korupsi, yang bikin orang itu mencuri, sebenarnya bukanlah dia tidak mendapatkan rezeki, tapi karena tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Selalu merasa kurang, selalu merasa dia ini, wah kayaknya belum pakai versi, belum keren nih. Kayaknya belum pakai iPhone, belum keren nih. Jadi yang dimahalin tuh gengsinya. Kita lebih baik kita hidup sederhana apa adanya. Yang penting apa yang kita punya, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, itu adalah sesuatu yang halal. Ini akan melahirkan keberkahan. Ini akan menjadikan kita ini semangat buat ibadah, nggak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu efeknya. Kalau kita ini nyogok ya, berarti resikonya adalah gajinya itu adalah gaji yang haram. Karena dia dapat dengan cara yang haram. Sama seperti orang yang jual khamar. Orang yang jual minuman keras itu paling banyak mendapatkan orang yang terlibat dalam hal tersebut itu paling banyak. Orang yang naruh saham. Orang yang meres itu anggur. Orang yang anter itu anggur. Orang yang nuangin itu minuman. Bahkan orang yang ngasih tahu tempat jualan itu minuman, itu kebagian dosanya. Jadi kalau kita nih masalah khamr, itu paling banyak orang terlibat dalam dosa, itu maksiat itu. Allah. Nah, itu sama kayak yang jual khamr. Kalau kita jual khamr berarti kan jual barang yang haram. Sama seperti orang yang masuk ke dalam suatu pekerjaan dengan cara dia nyogok. Nah, maka itu hasilnya juga haram. Maharrama akhdhuhu harrama ya'tahu. Apa-apa yang diambil dengan cara yang haram maka haram juga untuk diberikan. Belum ke Homer, saya tarik ke belakang lagi nih. Siap. Masalah tadi nyogok-nyogok itu. Kadang-kadang ada orang yang dibenturkan oleh kenyataan nih. Realitanya tuh kalau gua nyogok, gua nggak dapat kerja. Ini cari kerja susah banget. Nah ini brengseknya nih. Orang-orang yang di internal ini biasanya nih posisi nanggung nih bro, nggak mungkin sekelas CEO, nggak mungkin dia nanggung. Dia ngasih beberapa opsi. Lo mau masuk sini tapi harus ada ya uang assalamualaikumnya deh. Jangan mau assalamualaikum. Oh iya, uang ketok pintunya deh. Nah, udah gitu, si orang ini kan pasti bingung kan. Kalau nggak nyogok, gue nggak dapat kerja. Sedangkan ada keluarga yang harus dinafkahi. Dilema juga. Nah itu gimana saat pilihannya gimana nih? Tetap sabar dengan keadaan menunggu dapat yang halal atau shortcut nih kita ya pay for nothing gitu loh ya, ujungnya dosa juga ya gimana? Iya. Kalau kita ngikutin saran agama ya lebih baik dia bersabar mencari pekerjaan yang dia dapat dengan cara yang betul, dengan cara yang fair, tanpa dia membayar, tanpa dia menyogok, karena itu akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti keberkahannya pun akan berbeda dengan cara dia mendapatkan pekerjaan yang dia dapat dengan cara cuma-cuma. Karena kan kalau sekarang ya terkenalnya sesuatu yang booming, sesuatu yang kita dapat dengan mudah, hilang juga dengan mudah juga. Oh, isi go bro. Iya betul. Jadi ya memang itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ujian yang gampang, semua orang beriman itu gampang, nggak ada orang yang maksiat. Maka ujian-ujian ini ya masing-masing memiliki, masing-masing mengalami, maka bijak-bijaklah kita untuk menyikapi hal tersebut. Jangan sampai kita terjerumus. Jaga diri kita untuk memakan sesuatu yang haram. Apalagi anak istri kita
Ini akan menimbulkan efek-efek yang nggak baik. Iya. Sama pekerjaan yang haram, harta yang haram, kalau kita kasih ke anak kita, istri kita, ini akan menjadi bahaya buat diri kita sendiri, bukan buat anak kita tapi diri kita sendiri. Itu banyak mudarat yang akan terjadi ketika kita mengambil langkah dengan langkah tersebut. Nah, oke, ini tadi masalah kerjaan itu. Nah, tadi saya agak ke pancing masalah Homer. Iya. Ini karena banyak teman-teman saya gitu, maksudnya yang ngomong ya Homer itu haram kalau mabuk. Ini gue cuman tipsi aja nih. Kalau gue jalan ke suatu tempat naik mobil dan pulang naik mobil, nggak haram karena gue masih nyetir. Iya. Nah, tibalah satu ketika kita ngumpul, datang naik mobil, pulang naik taksi. Saya terakhirnya setan berarti haram karena pulang naik taksi. Iya bro, kelebihan. Nah dia argumen awal tuh. Kalau gue cuman tipsi aja, katanya nggak haram kali ya. Aduh, emang kesetan gimana tuh Ustaz? Yang bisikin nggak kelihatan memang. Itu dia ya. Waduh. Jadi untuk mengajak orang itu melakukan sesuatu yang nggak diridhoin sama Allah, yang bisikin nggak kelihatan. Setannya itu nggak kelihatan. Padahal di dalam hadis, dalam Al-Quran, qaliluhu wa katsiruhu sawa. Dikit sama banyak sama-sama dapat dosa. Dikit sama banyak sama-sama dapat dosa. Jadi kalau emang mau nyobain samar, jangan di dunia, samar di surga lebih enak, lebih banyak emas. Cuman masalahnya masuk dulu. Tiketnya jual di mana? Taklim. Oke. Jadi ini tetap aja, biarpun sedikit, banyak kena aja ya. Dikit sama banyak, ntar jadi alasan lagi. Daripada dikit, nih gue banyak sekalian. Ya jangan juga. Ini jangan juga bro. Udah jadi alasan. Emang yang begitu emang akalnya banyak. Iya. Exit door banyak tuh. Ini kekunci, cuma cewek terus. Yang penting chill. Waduh, mungkin lo chill. Oke, sekarang gini Ustaz. Ada fenomena ya, baik lagi ke kerjaan lah. Ini teman saya ini masih bingung juga. Ya, tapi sebenarnya sama kali ya, karena dia sudah masuk. Ini masalah promosi nih. Promosi jabatan deh. Jabatan. Tapi ya mungkin ini bukan di Indonesia lah ya, di negara antah berantah sana sih. Kalau di Indonesia kan ya negara udah penuh lo jinawi ya kan, gemah ripah lo jinawi, nggak mungkin lah yang kayak gitu-gitu ya kan. Lo berkarir dengan baik, ya naik gitu loh. Kalau di negaranya temen saya tuh nggak tahu tinggal di mana dia. Iya. Jadi ada istilah begini kalau di negaranya dia nanya tuh. Im, lo tahu nggak bedanya sekretaris sekarang sama sekretaris dulu? Saya bingung aja, apa bedanya? Sama aja, secara job desk juga sama aja sih. Beda bro, kalau di negara gua kata dia. Kalau sekretaris dulu, negur bapaknya, selamat pagi bapak. Nah terus kalau sekretaris sekarang, Pak sudah pagi Pak. Gitu. Nggak jelas itu orang tuh emang. Udah jangan kebanyakan tips-tips sih bro. Udah jadi aneh. Nah itu gimana Ustaz kalau misalkan dibantulah maksudnya untuk promosi karir nih. Iya. Gitu, sekedar hadiah nih, misalkan hadiah nih. Hadiahnya apa? 500 juta. Iya. Itu gimana itu? Tetap dia melakukan praktek yang namanya korupsi. Oh, itu korupsi juga ya? Iya. Karena kan dia ingin mendapatkan jabatan dengan cara dia membayar. Tapi ini ngomongnya hadiah nih. Ngomongnya hadiah. Tapi kalau hadiah kan ya seberapa aja diterima. Biasanya kan ditentuin kan. Ini kecil ini. Ini nggak nyampe ini. Ya, dikit lagi bro, kurang. Iya. Kalau hadiah seperti itu. Kita nggak ditentukan dengan nominal. Kita tidak ditentukan dengan batasan. Itu hadiah. Nah kalau hadiah nanti dia dinaikkan jabatannya, ya alhamdulillah. Kalau nggak dinaikkan, ya berarti dia harus terima dengan hadiah yang dia berikan. Masalahnya prakteknya ketika dia memberikan itu, apakah ketika dia tidak naik jabatan akan menjadi sebuah penyesalan? Nah, disitulah bedanya hadiah dengan korupsi. Iya. Kalau korupsi, gue bayar berarti gue harus naik. Gue bayar berarti. Iya, ada dealing itu ya. Itu. Ya sama aja sebenarnya. Iya, maka ya hindarkanlah hal-hal seperti itu. Kita dikasih gaji seberapapun, irdo bima qasamallah. Ridho dengan yang diberikan oleh Allah, berarti memang rezeki kita, gaji kita ya memang seperti itu, segitu, sesuai dengan kerjaan kita.
Kalau masih cukup untuk kasih nafkah keluarga kita silahkan. Tapi kalau nggak cukup, nggak mungkin lah nggak cukup ya. Dicukupkan bisa lah. Syukur yang kurang berarti ya. Iya, syukur yang kurang. Kalau bersyukur insya Allah ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya nggak bersyukur ini merasa kurang padahal udah banyak. Mobilnya udah 10, cuman kayak hartanya kurang. Nah, itu namanya dia nggak bersyukur. Iya. Nggak tahu diri. Betul ini. Duduk mulu. Supir ya. Pak Ustadz gini. Iya. Masalah alkohol sedikit aja. Iya. Ini alkohol sedikit atau banyak haram. Itu kalau alkohol yang terkandung di obat, lagi batuk kan ada alkoholnya buat istirahat itu gimana tuh? Itu namanya keadaan darurat. Oke. Keadaan darurat yang dikatakan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat dan dia memakan hal sesuatu yang sebenarnya haram tapi secukupnya saja, nggak sampai dia kenyang, fala itsma 'alaihi, maka dia nggak dapat dosa. Kalau obat kan memang kalau emang udah nggak ada obat selain obat itu lagi ya silakan. Itu keadaan darurat. Dalam kaidah juga dikatakan dalam kaidah usul fiqh, ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang namanya keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Oke. Nah, jadi kalau obat yang terkandung di dalamnya ada alkoholnya masih bisa kita konsumsi selama masih dalam izin dan proses pembuatannya itu sesuai dengan izin yang sudah standar, yaitu di Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan mungkin ya. Nah itu yang bertanggung jawab mereka. Juga Majelis Ulama Indonesia yang memberikan sertifikat halal, maka mereka juga bertanggung jawab. Adapun kalau memang kita makan hal tersebut, ada hal-hal yang haram yang terkandung di dalamnya, maka mereka yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Nah, sebentar, takut dipelintir nih. Saya tadi ngomong masalah obat batuk. Bro, lo boleh minum obat batuk kalau batuk. Ini ada minuman obat batuk ya dari sono no, yang kadang suka diminum pas orang batuk. Misalnya ngeri pelintir nih. Ini kan obat batuk juga nih, agak gede botolnya kan. Obat batuk juga nih. Gue gak mungkin nyebut merek bro, ntar disangkanya gue ya kan gak enak juga. Tadi endorse repot lagi. Batuk semua. Nih Ustadz kayaknya udah begini-begini Ustadz nih makin kemana-mana nih juga nih. Ya udah deh, sebelum gue tutup biasa lo mesti klik tombol subscribe dan loncengnya kalau yang belum. Karena udah ya kita sampai ketemu lagi di minggu depan dengan pembahasan yang ya seru tentunya. Oke? Kita berdua pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love